Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga waktu luang sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Nah, untuk itu mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin. Hari ini kita sudah sampai pada bab ke-6, yaitu bab tentang kaidah-kaidah amar. Silakan dibuka bukunya halaman 125. Sudah ya? Nah, di situ sudah tertuliskan kompetensi apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian amar, yang kedua bentuk sigot atau lafadz amar, kemudian yang ketiga adalah kaidah-kaidah amar. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu pengertian amar. Nah, pengertian amar itu ada dua definisi. Yang pertama, definisi secara bahasa. Secara bahasa, amar artinya adalah perintah. Jadi, apa pengertian amar secara istilah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Nah, sekarang lihat ini. Lihat di papan. Secara istilah, amar adalah tolibul fi'li minal a'la ilal adna. Tolibul fi'li yaitu tuntutan melakukan pekerjaan. Minal a'la dari a'la, dari yang lebih tinggi kedudukannya, ilal adna kepada yang lebih rendah kedudukannya. Jadi amar secara istilah itu adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Nah, berdasarkan pengertian secara istilah ini, siapa yang lebih tinggi kedudukannya? Allah. Kemudian siapa yang lebih rendah kedudukannya? Manusia. Pintar sekali. Nah, jadi amar itu adalah perintah dari Allah yang harus dikerjakan oleh manusia. Dan perintah-perintah tersebut ada di dalam Al-Quran dan hadis. Mas Dava, ayo perhatikan. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu bentuk lafaz atau sigot dari amar. Silakan dibuka halaman selanjutnya, halaman 126. Di situ ada beberapa bentuk sigot atau lafaz dari amar. Yang pertama, bentuk-bentuk sigot ini sudah dirumuskan oleh beberapa ahli bahasa Arab ya. Jadi kita tinggal mempelajarinya saja. Yang pertama yaitu fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata kerja yang berbentuk perintah. Contohnya adalah kata akimu dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, kemudian tunaikanlah zakat. Dan dirikanlah sholat itu berupa perintah. Jadi kalau Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, berarti manusia wajib melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh lam amr. Contohnya adalah lafal wal takun. Nah, contoh lafal ini ada dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairah, yang artinya adalah agar manusia itu menyeru kepada kebaikan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mengajak atau menyeru kepada kebaikan.
Kemudian yang ketiga ada isim fi'il amr. Contohnya pada lafaz alaikum anfusakum. Apa itu isim? Isim itu kalau dalam bahasa Arab diartikan kata benda, gitu ya. Jadi yang termasuk dalam isimnya itu adalah alaikum. Kum itu artinya kamu sekalian. Jadi dalam bentuk jamak, dan dalam bentuk jamak itu artinya adalah orang yang banyak, dan orang itu juga diartikan sebagai kata benda. Nah, contoh lafaz isim fi'il amar ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Gitu ya. Kita menuju pada materi kaidah amr. Nah, kaidah amr yaitu ketentuan. Kaidah artinya ketentuan. Jadi kaidah amr adalah ketentuan-ketentuan yang digunakan oleh para mujtahid dalam mengistimbatkan hukum berdasarkan amr. Jadi ketentuan-ketentuan dalam mencari hukum berdasarkan amr, seperti itu ya. Yang pertama, kaidah yang pertama yaitu al-aslu fil amr lil wujub, yang artinya pada dasarnya amar itu menunjukkan kepada yang wajib. Jadi kalau ada perintah yang ada perintah dalam Al-Quran dan hadis, maka kita wajib menjalankannya. Kalau kita tidak menjalankan perintah tersebut, maka kita akan berdosa, kecuali jika dalam perintah tersebut terdapat qarinah. Nah, kalau ada qarinah maka boleh kita tidak mengerjakannya, atau perintah tersebut hukumnya tidak menjadi wajib lagi. Contoh-contoh qarinah yang pertama itu adalah nadab. Nah, nadab itu artinya berupa anjuran atau sunnah, jadi tidak wajib untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada irsyad. Nah, irsyad itu berupa bimbingan atau memberi petunjuk. Contoh amr yang bentuknya irsyad dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu dzata baitum bidaini ila ajalim musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah atau bermuamalah itu adalah ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, entah itu jual beli, hutang berhutang dan sebagainya. Nah, apabila kamu bermuamalah, maka catatlah atau hendaklah kamu menuliskannya, seperti itu. Jadi ini berupa bimbingan. Apa bimbingannya? Yaitu agar kita menulis setiap muamalah kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ada ibahah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Terus yang keempat ada tahdid, yaitu artinya mengancam atau menghardik. Maksudnya adalah amar atau perintah ini berupa ancaman atau hardikan. Kemudian yang kelima ada tashhir, ada takjiz, dan ada taswiyah dan sebagainya ya. Bisa dilihat sendiri di buku kalian. Itu ada masih banyak, nanti silakan dibaca di rumah. Kemudian kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yaitu al-aslu fil amri yaqtadil tikrara. Artinya perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan. Jadi misalnya ketika kita sudah selesai mengerjakan suatu perintah, kita tidak perlu mengerjakannya lagi atau kita tidak perlu mengulangnya. Contohnya apa? Perintah dari Allah yang ketika kita sudah mengerjakannya, kita tidak perlu mengerjakannya lagi. Ada yang bisa kasih contoh? Apa? Belum tahu? Nah, contohnya ketika ada perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Berapa kali? Nah, cuma 1 kali seumur hidup. Selebihnya kalau kita mau berkunjung ke Mekah itu namanya umroh. Jadi haji itu hanya boleh 1 kali seumur hidup ya. Nah, ini yang dimaksud bahwa perintah itu sebenarnya tidak menghendaki pengulangan. Kemudian kaidah yang ketiga, al-aslu fil amri
yaqtadil fauru. Perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan pada kesegeraan. Maksudnya ketika kita mendapatkan perintah, kita tidak harus segera atau tergesa-gesa untuk mengerjakan atau melakukan perintah tersebut. Contohnya adalah perintah untuk ibadah haji tadi. Misalnya kita dapat perintah untuk ibadah haji, apakah kita harus segera pergi ke Mekah? Enggak kan? Nah, kita harus menunggu sampai kita mampu secara finansial, kita harus mampu membayar uang pesawat, kita harus mampu secara batin dan sebagainya. Jadi tidak menuntut pada kesegeraan. Kaidah yang keempat, ayo jangan nyantuk dulu, kita sebentar lagi selesai ya. Kaidah yang keempat yaitu al-amru bisyai'i amru biwasailih. Artinya perintah terhadap suatu perbuatan, perintah juga terhadap perantara atau wasilahnya. Maksudnya gimana? Perintah terhadap suatu kewajiban berarti perintah juga terhadap perantaranya. Coba dipikir-pikir dulu. Perintah terhadap suatu kewajiban berarti perintah juga terhadap wasilahnya atau perantaranya. Maksudnya hukum perantara atau hukum wasilah itu hukumnya sama dengan hukum perintah. Sekarang Ibu kasih contoh ya. Ketika kita mendapatkan perintah untuk sholat, perintah sholat adalah hukumnya wajib. Nah, perantara untuk sholat apa? Sebelum sholat kita harus apa? Nah, harus wudhu. Karena perintah sholat hukumnya wajib, maka berwudhu sebelum sholat hukumnya wajib. Kalau kita tidak berwudhu, maka sholatnya tidak sah. Jadi itu ya. Kemudian yang terakhir, kaidah yang kelima, yaitu al-amru ba'dal nahyi yufidul ibahah. Al-amru ba'dal nahyi. Al-amru perintah, ba'dal nahyi setelah larangan, yufidul ibahah berarti kita boleh melakukannya. Misalnya adalah ketika kita ingin melakukan ziarah kubur. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk ziarah kubur, tapi setelahnya kita diperbolehkan untuk ziarah kubur. Maka hukum ziarah kubur ini tidak haram lagi seperti awal, tapi sudah menjadi boleh. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita sudah belajar pengertian, kemudian bentuk lafaz atau sigot, dan juga kaidah-kaidah. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya berdasarkan materi kita pada pagi hari ini? Silakan angkat tangan. Ya, silakan, Mas Davi. Apakah kaidah kedua bisa diterapkan di setiap amar perintah? Apakah kaidah kedua bisa diterapkan di setiap amar atau perintah? Kaidah yang kedua tadi adalah perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan. Tentu saja kaidah ini tidak dapat disamakan atau tidak dapat dipakai di semua amar. Tapi penggunaan kaidah ini harus merujuk pada ilat, kemudian syarat, dan juga sifat dari perintah tersebut. Nah, jadi perintahnya, syaratnya perintah tersebut atau ilatnya perintah tersebut itu seperti apa? Kalau ilatnya, syaratnya, atau sifatnya tidak menghendaki pengulangan, maka kaidah ini bisa dipakai. Tapi kalau ada syarat yang mengharuskan pengulangan, contohnya adalah perintah untuk melakukan sholat. Sholat ini kan nggak cuma sekali toh, nah berkali-kali. Jadi kaidah ini tidak bisa diterapkan di perintah dalam melaksanakan sholat. Seperti itu. Sudah paham? Sudah. Nah, sudah. Alhamdulillah. Karena anak-anak sudah paham dan menyimak dengan baik materi pada pagi hari ini, kita cukup sampai di sini dulu ya materi fikih kita pada pagi hari ini. Silakan nanti di rumah dipelajari lagi, dibaca-baca lagi contoh-contoh lafaz, kemudian kaidah-kaidahnya. Kemudian minggu depan akan kita sambung lagi. Seperti itu ya. Nah,
Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.